dari batu ginjal sendiri juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal kalau ditangani tidak dengan baik. Assalamualaikum, selamat siang. Baik lagi suara gue ya di motovlog. Masih dalam perjalanan menuju rumah. Apa kabar kalian semua? Terima kasih yang sudah menonton ya. Terima kasih yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe gitu. Mau ucapin terima kasih banyak karena dengan adanya kalian ya saya akan tambah semangat untuk membuat konten-kontennya. Nah, dari video sebelumnya kita ngebahas soal infeksi seorang kencing dan berhubungan dengan penyakit lainnya terkait organ di ginjal ya. Dan ini biasanya relate banget sama teman-teman pengendara, buat driver yang touring itu relate banget. Di video selanjutnya sebelumnya kita udah ngebahas infeksi seorang kencing. Jadi kita selanjutnya akan ngebahas tentang batu bisa. Nah, jadi kalau organ ginjal itu sebenarnya kan ada satu kesatuan ya. Jadi dari bagian atas dulu ya, dimana ada ginjal. Dari ginjal nanti ada salurannya ureter namanya. Jadi yang menghubungkan ginjal dengan kantung kemih. Kantung kemih itu tempat penampungan untuk urin, baru keluar melalui uretra. Uretra itu ya itu saluran paling luar untuk pembuangan urin. Nah, kalau saluran kencing itu untuk laki-laki lebih panjang daripada yang perempuan. Makanya kenapa ketika berhubungan sama infeksi kemarin, infeksi di video sebelumnya, makanya kenapa perempuan itu lebih gampang kena infeksi karena saluran kencingnya itu lebih pendek gitu. Jadi kumannya gampang masuk ke dalam dan langsung naik. Jadi untuk teman-teman perempuan kalau jaga kebersihannya ya. Nah, berhubung sama kasus yang kemarin video sebelumnya tentang pasien datang dengan keluhan nyeri di pinggang, hilang timbul, lama-lama makin terasa sakitnya gitu ya. Terkait dengan kencing yang panas, ternyata ditemukan dari hasil lab ada bakteri di saluran kencingnya, di air kencingnya, dan ditemukan ada gambaran batu di foto abdomennya, foto perutnya, foto ronsen bagian perut. Nah, kenapa sih biasanya kalau terjadi muncul batu ini? Biasanya batu ini tuh muncul karena sama, nggak jauh beda sama infeksi saluran kemih. Jadi ada beberapa riwayat gejala khasnya, kebiasaan kurang baiknya gitu. Salah satunya kurang dibuka jadi. Salah satunya kurang minum air putih. Kenapa? Karena dengan kurang minum air putih, kerja untuk fungsi ginjal akan jauh lebih berat untuk menyaring, sehingga bisa mengakibatkan minuman-minuman atau sesuatu yang disaring sama ginjal lebih berat. Kemudian kebiasaan dalam minum kayak yang minum berat tuh kayak kopi ya, terlalu manis-manis gitu, atau makanan yang mengandung tinggi zat kalsium gitu. Nah, nanti dikhawatirkan bisa mengakibatkan pembentukan kristal batu atau pembentukan batu diare ginjal. Nah, batu ginjal sendiri itu banyak jenisnya, nggak cuma batu oksalat, ada batu kalsium, ada batu sistin, bahkan sampai ada batu urat, batu kolesterol. Nah, itu juga bisa berhubungan dari faktor makanan. Jadi teman-teman harus
Lalu kontrol, hindari makanan yang kolesterol tinggi, kolesterol jahatnya tinggi, atau makanan yang mengandung purin atau pirimidin atau ya asam urat lah. Jadi makannya sewajarnya aja gitu. Makanan yang mengandung purin tuh ya sayuran hijau, kacang, dan tentu aja lemak-lemak yang kolesterol, lemak jenuh. Nggak ngelarang makan kacang karena kacang juga bagus buat jantung gitu. Nah, nggak mungkin kan makan kacang 3 kilo sehari habis gitu. Nah, nggak mungkin kan setiap hari makan emping gitu. Nggak mungkin kan setiap hari makan melinjo. Nah, itu yang harus diatasi gitu. Jadi teman-teman boleh masih makan, tapi ingat ada batasan-batasannya. Khusus yang sudah berusia di atas 30 tahun gitu ya, biasakan untuk melakukan olahraga, karena dengan olahraga juga akan membantu untuk mempercepat proses pembakaran atau metabolisme dalam tubuh, sehingga tidak mengakibatkan penumpukan tuh untuk terjadinya asam urat, terjadinya kenaikan kolesterol itu. Jadi nggak cuma diet aja, tapi makanannya juga harus dijaga dan dibantu oleh olahraga supaya tidak terjadi penumpukan. Nah, balik ke batu ginjal, dok. Kalau misalkan batu ginjal dibiarin aja, gimana dok? Masalah nggak? Tentu aja dong masalah. Karena kenapa? Karena ketika batu ginjal itu menutup jalur kencing atau menutup saluran kencing, yang terjadi nanti akan terjadi pembengkakan dulu. Nah, pembengkakan inilah yang mengakibatkan kerja fungsi ginjal jadi menurun. Karena kan itu kan produk yang harus dibuang ya, harus segera dikeluarkan, tapi malah terganjel. Akhirnya salurannya membengkak, membesar gitu. Akhirnya apa? Selain fungsi kerja ginjalnya menurun karena ada penumpukan, juga bisa mengakibatkan adanya tadi infeksi. Atau juga bisa mengakibatkan infeksi karena sumbatan tadi nggak bisa keluar ke saraf, semuanya naik, ya. Bisa mengakibatkan tempat sumber masalah tuh penyebarannya gitu. Jadi harus ditangani nggak? Tentu aja harus ditangani. Nah, untuk batu ginjal sendiri macam-macam bentuknya ya, macam-macam ukurannya. Kadang ada yang batunya di saluran kantong kemih, kadang ada yang di saluran kencing, kadang ada yang di ginjal itu sendiri. Jadi batu itu bisa di mana aja posisinya. Nah, kadang-kadang batu kalau ukuran terlalu kecil bisa juga keluar lewat urin gitu. Cuma ke bawah, cuma nyerinya sakit banget gitu. Mungkin udah ada yang pernah alami juga yang sudah usia gitu ya. Tapi ada juga yang memang nggak bisa keluar sendiri, harus ada tindakan invasif, tindakan operasi. Nah, waktu itu juga nemu kasus gitu ya, riwayat minum kopi puluhan tahun gitu ya, jarang minum air putih. Nah, itu untuk teman-teman yang minum kopi ya, kalau bisa perbandingannya tuh 1:2 ya, makanan kopi dengan air putih. Jadi teman-teman walaupun minum kopi, tapi air putihnya harus lebih banyak dari kopinya supaya bisa dicari sama ginjal lebih bagus. Karena kalau cuma ngandelin kopi doang ya, kerja ginjalnya akan lebih berat untuk menyaringnya gitu. Nah, tindakan operasi ini ya satunya disebabkan karena ukuran batunya yang besar. Biasanya udah di atas 0,5 mili ya, udah besar banget tuh. Mili itu udah besar, karena saluran kencing kita juga kan lebih kecil gitu ya, nggak bisa, jangan digambarin kayak pipa selang air biasa gitu, ukurannya kecil banget. Nah, makanya kenapa diarahkan untuk tindakan operasi. Biasanya tindakannya pemasangan selang dulu tuh kalau ada batu di saluran kencing. Kenapa dipasang selang? Tujuannya untuk kalau batunya diambil kan takutnya ada perlukaan salurannya. Nah, kekhawatirannya adalah nanti lukanya ini akan mengakibatkan jaringan baru, sehingga jaringan baru ini nanti bakal menutup tuh, khawatirnya. Makanya dipasang selang dulu, tujuannya biar tidak
menutup saluran kencingnya gitu, biar tidak bikin jadi masalah baru. Biasanya sih relatif ya, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, atau ada yang bahkan 2 bulan sampai 2 bulan sih paling lama, 2 bulan 3 bulan deh paling lama gitu. Tapi tergantung dari evaluasi dari dokter urologinya. Nah, biasanya berapa lama. Selain itu, kalau ukurannya lebih besar lagi gitu, atau ginjal lebih besar lagi gitu, nggak bisa keluar tajam gitu, biasanya tindakannya pengambilan langsung, bisa juga nggak langsung karena ukurannya besar banget. Jadi udah 2 tahun sekian, atau yang punya riwayat situasinya tuh kayak di gunung kapur gitu, jadi air minumnya tuh udah kecampur kapur gitu. Nah itu paling sering banget tuh khas. Atau ya biasanya sih daerah-daerah pegunungan ya, yang benar-benar ngambil air gunung langsung gitu. Jadi harus hati-hati juga. Terus atau kalau ukurannya yang kecil banget tuh udah di bawah 0,5, biasanya diarahkan untuk ESWL. Mungkin teman-teman udah sering denger ya ESWL gitu, elektroshock ya. Untuk ESWL sendiri atau gelombang kejut gitu ya, electroshock wave lithotripsy. Nah, itu panjangannya. Electroshock wave lithotripsy itu kayak alat itu. Jadi dia kayak menembak gitu ya. Jadi kayak digeterkan gitu. Jadi kalau orang sih bilang kayak rasanya kayak diselepet-selepet karet gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memecahkan batu ukuran kecil. Harapannya gitu ya, memecahkan batu yang kecil biar jadi lebih kecil lagi, sehingga bisa keluar lewat urin aja tanpa harus operasi. Nah itu salah satu tindakannya. Jadi nanti kalau habis ESWL tuh kencingnya agak merah berdarah ya, karena kan lupa tuh batunya diguncang-guncang terus kan. Kita lupain di saluran kecil atau lupain diare ya. Nah untuk terapinya sendiri bisa salah satu atau dikombinasi ya. Jadi tergantung dari jenis batunya lagi, balik lagi apakah batunya macam-macam gitu ya, lebih dari satu, atau ya batunya cuma itu aja gitu. Kalau batunya macam-macam, ukurannya, bentuknya ya pertimbangannya biasanya bisa kombinasi operasinya gitu, bisa dipasang selang dulu, pasang biji stand, nanti biji standnya udah dipasang, jadi kita utamain salurannya dulu dibuka nih biar nggak nyumbat. Salurannya biar nggak nyumbat, baru setelah 2 minggu biji stand bisa ESWL ya, salurannya udah nggak habis operasi gitu ya, dia nggak luka lagi, udah dipasang selang. Jadi pas di ESWL juga si batu yang ada di ginjalnya juga bisa keluar dengan baik gitu. Jadi cara ya biasanya sih dijarakin, nggak dilakukan secara bersamaan. Jadi 2 minggu kontrol, kemudian evaluasi, baru ESWL. Jadi itu sebenarnya sepele untuk teman-teman ya, karena kurang minum air putih, nahan kencing gitu ya, akhirnya malah jadi bikin infeksi saluran kencing dan malah terjadi batu di saluran kencing. Nah penyakit ini tuh tidak serta-merta langsung jadi penyakit ya, enggak, tapi dia yang sifatnya berakumulasi atau bisa dibilang menahun gitu. Jadi selama ini kebiasaan itu terus berulang, terus terjadi gitu. Jadinya teman-teman lupa dan ternyata ya sudah terjadi lah gitu pembentukannya. Jadi mulai dari sekarang bisa mungkin ya jaga pola hidup sehat,
minum air putih yang paling banyak ya, suka jajan minuman yang manis, suka jajan kopi ya, jangan lupa air putihnya lebih banyak daripada minuman kesukaan kalian lah gitu. Dan pastikan diri kalian juga rutin kontrol kalau ada keluhan seperti itu gitu ya, karena dampak dari batu ginjal sendiri juga bisa mengakibatkan gangguan fungsi ginjal yang bisa mengakibatkan terjadinya gagal ginjal kalau ditangani tidak dengan baik gitu. Jadi teman-teman harus selalu siaga gitu ya istilahnya. Boleh baca di Google tapi harus konfirmasi ke dokter kesayangan kalian seperti itu. Oke, 2 materi gue rasa udah cukup ya untuk infeksi saluran kencing, batu ginjal. Next mau bahas apa lagi, bisa teman-teman kasih suggestion atau saran, mau pengen topik apa, yang lagi kepikiran apa, mau konfirmasi penyakit apa, habis baca-baca di Google kita ngobrol di sini boleh, bisa gue jelasin. Nanti ntar gue baca-baca dulu juga apa yang mau kalian mau tahu tentang kasus atau cerita tentang keluarga, nanti kita bahas. Mungkin itu dulu dari gue. Terima kasih banyak yang masih mengikuti, yang masih menonton gitu. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kalian. Semoga video gue ini bermanfaat ya buat kalian. Semoga ilmunya yang baik-baik bisa diambil, pengetahuan kalian, wawasan kalian tentang kesehatan minimal tahu deh ini apa gitu. Jadi nggak tahu banget, minimal tahu apa, minimal tahu gejalanya apa, dan minimal tahu harus ngapain gitu. Dan minimal tahu teman-teman ini harus segera ditanganin apa enggak, bahaya atau enggak. Jadi teman-teman udah bisa menilai gitu. Oke, terima kasih untuk yang sudah like, yang sudah komen ya, dan sudah subscribe juga. Sampai ketemu dulu. Ini ngebul baru ngomongin polusi udara. Sampai ketemu lagi di next video. WLD cabut dulu. Assalamualaikum. Dadah.